sumber daya laut yang begitu besar terancam oleh aktivitas manusia seperti misalnya pencemaran sampah dan limbah serta eksploitasi lautan yang tidak ramah lingkungan. Nah, sejauh mana ancaman terhadap potensi kelautan ini dan juga bagaimana upaya konservasi laut? Saya sudah ditemani oleh Rianto Basuki, Direktur Jasa Kelautan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga ada Dirhamsyah, Kepala Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Pak Rianto dan Pak Dirhamsyah, terima kasih telah bergabung bersama Insight. Ini topik yang menurut saya sangat-sangat penting. Kita bicara mengenai kelautan, dan laut itu merupakan salah satu sumber alam kekayaan yang kita miliki, dan apalagi sekarang pemerintahan Jokowi ingin membuat Indonesia itu menjadi poros maritim dunia. Di situ kita akan istilahnya mengelola kelautan, sumber daya yang ada di laut, segala macam aneka hayatinya itu harusnya menjadi benefit buat negara ini, tapi juga tentu saja buat konservasi ya, supaya ini bisa sustainable. Nah, tapi pada kenyataannya pencemaran itu terus-menerus terjadi. Nah, kita lihat ini kebanyakan pencemaran dilakukan oleh manusia, terutama misalnya limbah yang minyak dan lain sebagainya, atau yang kita buang ke laut. Mungkin kita mulai dari Pak Rianto, apakah ada ini sesuatu yang mengkhawatirkan bagi di departemen Anda, Pak Rianto, bahwa ini harus dilakukan sesuatu dan ada strateginya? Ya, betul Mbak Desi. Jadi memang keprihatinan kita terhadap pencemaran laut itu sangat-sangat tinggi. Makanya kita pada saat ini semacam early warning untuk khususnya untuk pencemaran yang ada di pesisir. Satu hal yang menjadi concern kita sebenarnya adalah bagaimana mitigasinya. Tidak pada saat pencemarannya, terjadi pencemarannya, tapi bagaimana mencegahnya. Cuma masalahnya kan kalau kita bicara pencemaran di laut, itu kaitannya dengan banyak stakeholder atau kementerian. Sehingga masing-masing kementerian mengeluarkan regulasi yang terkait dengan itu, akan tetapi mereka menangani secara sendiri-sendiri sehingga tidak ada koordinasi yang baik. Contohnya seperti apa menangani sendiri? Misalkan begini, tumpahan minyak contohnya saja. Yang sering terjadi, kita negara kepulauan. Di pelabuhan itu ditangani oleh perhubungan. Manakala nanti pada saat dia ada di luar itu ESDM yang akan muncul. Akan tetapi laut sendiri itu sebenarnya adalah menjadi quote and quote menjadi kewenangannya daripada KKP. Nah, inilah yang akan kita satukan di dalam rangka menangani hal-hal yang seperti ini. Ya, dan inilah KKP yang beli dalam hal ini ya. Nah, ini kan berkaitan dengan kelautan itu sendiri. Setuju sekali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah regulasi yang terkait dengan masalah tidak hanya pencemaran. Contoh kasus misalkan yang saya ini reklamasi di Teluk Jakarta. Itu juga masalah regulasi. Artinya bahwa masing-masing itu punya ego sektoral di dalam rangka mengeluarkan regulasinya. Sehingga manakala kita mengimplementasikan satu kegiatan ternyata menabrak dengan sektor lain. Nah, disinilah perlu memang duduk bareng, khususnya apalagi kalau itu sudah terkait dengan masalah laut. Itu berarti memang KKP yang harus menjadi duduk bareng, tapi kan harus ada yang sudah mulai duduk bareng? Sudah yang terkait dengan masalah regulasi, khususnya terkait dengan mitigasi bencana, dan juga terkait dengan masalah-masalah yang seperti misalkan seperti reklamasi juga. Dan masyarakat juga dalam hal ini sangat tertarik ya bagaimana penanganan kasus-kasus reklamasi ini. Betul. Tapi sebelum kita masuk mengenai implementasinya persisnya seperti apa, Pak Dirham, ini pencemaran yang dilakukan sebenarnya, coba kita tolong berikan gambaran apa kira-kira dampaknya terhadap laut kita yang begitu kaya, yang begitu indah. Setiap kali misalnya minyak tumpah ke situ dan limbah dibuang ke sungai dan akhirnya masuk ke dalam laut, ini kan pasti ada dampak yang sangat buruk. Jadi gini Mbak Desi, bicara global, bicara nasional itu hampir mirip ya. Jadi kalau kita bicara global, 80% problem polusi yang terjadi di laut itu because of orang kegiatan di darat. Nah, kalau masuk lebih dalam ke nasional aja itu, kita belum lama ini disuguhi oleh satu fenomena dengan adanya banyak ikan mati. Itu Jakarta nggak jauh-jauh dari tempat kita.
itu jelas sekali bagaimana supporting dari darat. Jadi kalau boleh lebih jauh kita diskusi, kita nggak bisa meminit laut itself, harus lebih ke darat gitu ya. Apalagi karena salah satu penyebab terbesar adalah kegiatan manusia, dan manusianya kan tinggal di darat. Nah, itu mereka nggak harus. Jadi apapun misalnya, kalau kita lebih jauh mempelajari data yang ada di Teluk Jakarta, penyebab terjadinya matinya ikan itu lebih banyak disebabkan oleh darat dari domestic waste. Iya. Itu jelas sekali bahwa itu bukan kewenangan, dalam arti bukan urusannya KKP, tapi dapat masalah dari darat gitu. Jadi selama let's say misalnya KLHK, harusnya kan KLHK itu ngurusin dari mulai hulu gitu. Nanti pasti pesisir baru masalah sama-sama bareng ini. Kalau bicara integrasinya gitu. Nah, harus diakui antara baik stakeholder yang ada di darat dan di laut belum begitu rapi, itu harus diakui gitu. Nah, dari konteks kondisi real di Indonesia, sebenarnya kita bisa klasifikasi dua. Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur itu totally different. Indonesia bagian timur kualitas pelayanannya relatif bagus. Karena manusianya juga kurang dan jauh dari pusat. Pabriknya juga jarang gitu. Ya, dan lalu lintas kapalnya juga kan relatif lebih kecil. Harus diakui jujur aja bahwa kapal sendiri kontribusi terhadap penyebaran belum begitu signifikan. Yang signifikan kan dari sampah itu sendiri. Mikroplastik itu namanya, plastik itu sekarang jadi momok dunia. Sekarang saya baru pulang dari Prancis, itu ada program khusus mengenai marine debris. Itu sekarang marine debris itu sampai di ekstrim area di polar itu udah sampai gitu. Dan bisa menjadi sebuah negara sendiri ya kalau ini. Dan berdasarkan kajian penelitian dari peneliti level dunia, plastik itu baru bisa luruh ratusan tahun. Kalau luruh ya, mungkin bisa saja justru tidak akan. Jadi Pak Rianto ini dengan mengetahui begitu sangat negatif ya dampak dari limbah itu ini masuk ke dalam strategi KKP. Contohnya seperti apa saja? Kami punya ya satu direktorat yang khusus menangani masalah ini. Di samping juga menangani masalah remediasinya. Jadi remediasi lingkungan dan juga bagaimana mitigasi bencana. Itu namanya Direktorat Pendayagunaan Pesisir. Itu karena memang sebagian besar waste itu adanya di pesisir. Makanya kita ada direktorat itu yang khusus menangani itu. Termasuk juga remediasi lingkungan. Misalkan seperti begini. Tidak hanya terkait dengan masalah pencemaran, akan tetapi juga bagaimana kita bisa menanggulangi abrasi. Ya, dan juga konteksnya bukan reklamasi ya. Abrasi dalam konteks bahwa dia memang benar-benar, atau bagaimana kita mencegah atau menanggulangi lawannya abrasi apa? Sedimentasi. Nah, sedimentasi itu ada direktoratnya sendiri. Juga menangani mengenai masalah misalkan kalau terjadi penggundulan mangrove, hutan mangrove hutan bakau, itu kita juga akan melakukan semacam penanaman ulang. Jadi ini pisah-pisah dong atau bagaimana? Tidak. Ini kan satu direktorat. Satu direktorat tapi masing-masing ada fokusnya. Jadi ini yang menangani itu, lalu pesisir menangani mitigasi bencana juga, yang terkait dengan mitigasi bencana, dan juga kalau terjadi bencana. Jadi ada memang khusus direktorat itu. Di samping juga kita punya misalkan tadi yang terkait dengan masalah reklamasi dan lain sebagainya, itu ada direktorat sendiri yang menangani, yaitu Direktorat Jasa Kelautan. Oke. Nah sekarang kan ini kan direktoratnya kan cukup banyak, jadi berarti kan masing-masing bisa sangat fokus dan harusnya jauh lebih efektif ya. Yang penting visinya ke depannya sama. Coba kita mulai dari satu hal aja. Banyak sekali limbah ya, memang limbah walaupun tidak sebanyak sampah, tapi limbah spillage misalnya minyak yang tumpah dan oil spill dan lain sebagainya. Tolong berikan saja contoh upaya untuk membersihkannya. Itu sudah ada dan seperti apa? Yang sudah dilakukan. Yang sudah kita lakukan, yang terus kalau seandainya itu sudah terjadi, misalkan kalau seandainya itu sudah terjadi, misalkan ada tumpahan minyak
yang baru-baru ini sebenarnya ada nih di dekat Batam itu Bah, jadi spillage itu. Nah, ini apa yang itu sudah ya, dilakukan? kita langsung turun dan biasanya bukan biasanya, memang langsung kita membentuk semacam satuan tugas sementara yang untuk menangani itu. Karena memang kan masing-masing punya kewenangan ya. Misalkan perhubungan. Kalau terkait dengan kapal biasanya perhubungan akan turun. Nah, oil spill sendiri, ESDM juga punya protapnya. Makanya kita turun bareng, lalu bagaimana cara mengatasi. Iya, yang penting jangan terlalu banyak birokrasi. Tidak. Kita biasanya turun cepat. Misalkan seperti contoh kasus yang di Teluk Jakarta, beberapa waktu yang lalu, kita langsung turun pada waktu itu bareng, dan itu biasanya dilakukan kita otomatis sudah ada koordinasinya di masing-masing. Oke, nanti kita istirahat sebentar, tapi nanti saya berikan kesempatan Pak Dirham untuk komentar setelah informasi berikut ini. Kita akan lanjutkan perbincangan khusus mengenai bagaimana kita mengelola ruang laut Indonesia. Tetaplah bersama Insight. Data dari Ocean Health Index menunjukkan indeks kesehatan laut Indonesia pada tahun 2015 itu menempati peringkat ke 118 ini dari 221 negara dan wilayah laut. Total skor indeks kesehatan laut Indonesia adalah 67. Nah, penilaian skor berdasarkan 10 kriteria tujuan, yaitu mewujudkan laut sebagai penyedia pangan, sistem perikanan berkelanjutan, dan produk non-perikanan yang dihasilkan dengan cara berkelanjutan. Kriteria lainnya mewujudkan laut sebagai penyimpan karbon, perlindungan kawasan pesisir, pengembangan ekonomi dan mata pencarian di kawasan pesisir, serta pengembangan pariwisata kawasan pesisir. Selain itu, mewujudkan laut sebagai tempat perlindungan terhadap spesies langka dan habitatnya, menciptakan laut yang bersih, bebas pencemaran, serta menjaga keanekaragaman hayati laut. Nah, kita lanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan ruang laut Indonesia. Saya ditemani oleh Rianto Basuki, Direktur Jasa Kelautan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dari KKP, dan ada Dirham Syah, Kepala Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai memang ada di KKP ini khusus direktorat-direktorat yang fokus terhadap penanganan misalnya pencemaran pesisir dan lain sebagainya, dan menurut Pak Rianto koordinasinya selama ini sudah berjalan dengan baik ya. Ini juga koordinasi dengan kementerian lainnya, jadi dan dari segi birokrasi tidak terlalu rumit ya, dan lain sebagainya. Dirham, cara yang terbaik untuk menangani ini menurut Anda itu seperti apa? Dan misalnya kalau memang ada limbah, kan limbah itu bentuknya macam-macam ya, ada oil, ada minyak, ada limbah kimia, dan juga yang dihasilkan oleh kita manusia, yang plastik dan lain sebagainya. Itu cara terbaik untuk membersihkan itu sebenarnya seperti apa? Gini, teknologinya udah banyak berkembang. Tadi disampaikan oleh Pak Rianto, salah satunya adalah dalam bentuk bioremediasi gitu ya. Jadi kalau terjadi oil spill atau tumpahan minyak, itu standarnya sudah ada sebenarnya, dikeliringin dulu dan sebagainya. Cuman tapi kita sudah lakukan itu atau belum dalam poinnya sekarang mohon maaf, kita juga perlu fair juga menilai permasalahan, tidak nyontek langsung dari luar negeri sekian menit atau sekian jam selesai. Di kita jauh. Let's say, kalau misalnya terjadi satu oil spill di Papua sana, yang terdekat di daerah mana, itu juga yang saya pengen juga masyarakat juga fair menilai permasalahan, jangan dikit-dikit disalahin pemerintahnya nggak tangkap dan sebagainya. Saya pernah mengkaji sederhana, Raja Ampat berapa ratus mil dari Sorong, kita menempatkan macam-macam orang tuh di Sorong. Terjadi sesuatu di sana, itu bukan berarti teman-teman yang lamban. Ya memang jauh jaraknya ya. Ini menjadi kalau misalnya tiap lokasi kita taruh berapa biayanya gitu loh. Jadi ini juga perlu kita pikir matang-matang. Makanya sekarang yang paling utama adalah rasa memiliki daerah juga harus tinggi. Jadi kalau semuanya dari pusat atau dari Jakarta nggak mungkin. Peran Pemda dalam hal ini juga harus, dan juga peran masyarakat ya. Harus kayak misalnya terjadi listrik pengeboman, itu walaupun
walaupun bukannya pencemaran, itu juga isu yang sangat kuat gitu. Ya, ini penting sekali karena ya pencemaran, kerusakan kan dilakukan oleh manusia, termasuk cara-cara kita melakukan fishing secara destruktif, illegal fishing dengan menggunakan bom dan lain sebagainya. Mungkin Pak Rianto bisa berikan sedikit idealnya pengelolaan atau tata ruang kelautan di Indonesia itu seperti apa idealnya bagi kepulauan seperti Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang begitu luas pesisirnya dan juga begitu luas cakupan dan cakupan lautnya serta isinya itu juga sangat banyak. Mbak Desi ya, kalau saya yang pertama harus kita lakukan adalah pensunasian daripada laut itu sendiri. Selama kita sampai dengan detik ini, itu yang namanya rencana zonasi itu baru ada 3 provinsi yang meratifikasi atau memperdakan rencana zonasi. Padahal ini penting sekali. Kenapa saya katakan penting? Lagi-lagi contoh kasus. Contoh kasus balik lagi ke reklamasi Teluk Jakarta. Begitu direklamasi, ESDM komplain. Di situ ada pipa kami. Kominfo komplain. Pak, kabel itu ada di mana-mana di situ. Kenapa harus diuruk dan dijadikan pulau buatan? Ini belum lagi masyarakat setempat komplain. Terkait dengan kalau terkait dengan kehilangan fisinkron mungkin itu terlihat ya. Ini yang tidak terlihat yang ada di bawah laut. Itu banyak sekali kepentingan di situ. Nah, ini apakah ada peta dalam semua ini? Ada. Kalau kita lihat peta di Indonesia itu ini terus terang saja ya. Saya bicara terus terang. Kalau kita lihat peta di Indonesia, ya kita lagi-lagi lihat Teluk Jakarta itu sangat semerawut, Bu. Pipa kabel ada di mana-mana. Sementara di situ terjadi reklamasi, ada komplain. Nah inilah kenapa bisa terjadi, karena rencana zonasinya tidak ada. Iya, dan kelihatannya juga datanya itu juga tidak di-share ya. Sekarang saja, Bu, terus terang saja, dulu itu pernah kita beberapa tahun yang lalu minta data itu selalu tidak. Sekarang saja mulai dibuka karena ternyata beberapa kepentingan mulai terganggu kan. Ini contoh kasus saja. Lalu contoh kasus yang paling gamblang itu adalah kenapa pelabuhan yang sudah disetting Cilamaya berpindah. Itu kan ini kan contoh-contoh kasus bahwa pengelolaan sektoral itu sudah mulai harus dibenahi. Iya, karena ya namanya juga kita banyak sekali otonomi daerah di mana masing-masing hanya memikirkan ya apa yang penting daerahnya sendiri. Dari konteks otonomi daerah tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu apakah kita mau duduk bareng. Ini loh, menurut undang-undang nomor sekian Anda harus membuat rencana zonasi. Laut harus dibuat rencana zonasi. Kalau di darat bisa dibuat rencana zonasi, rencana tata ruang, kenapa di laut? Nah ini penting lagi juga karena kita juga bermimpi ingin mendirikan berbagai pelabuhan dan lain sebagainya, membuat Indonesia menjadi semacam pusat lalu lintas dari kapal yang ini pasti ada dampaknya kan terhadap ini lingkungan. Nah ini Pak Nirham, bukan saja itu, tapi juga sekarang ada masalah yang namanya climate change. Nah ini kan apapun aktivitas manusia ini sudah terjadi ya, suhu air laut meningkat sehingga terjadi bleaching. Ini potensi-potensi kedepannya dan apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan? Jadi gini, sekarang dunia dan kebetulan juga unit saya sedang struggle untuk penelitian climate change ini mahal, jujurnya mahal, dan metodenya juga ini sedang masih diskusi terus bolak-balik dengan banyak lembaga dunia. Contoh misalnya untuk penelitian serapan karbon tadi yang saya sampaikan, itu yang namanya jujur kadang-kadang kita juga merasa gimana gitu loh, katanya negara-negara maju mau ngasih duit untuk jual karbon gitu loh. Cuman sekarang problemnya kan itu ya macam-macam gitu loh. Ya, makanya kita bilang ini bohong-bohongan doang ini kayaknya gitu loh. Tapi whatever, kami KKP juga sedang bermain sama saya dengan unitnya KKP melakukan penelitian mengenai serapan karbon. Ini penting. Kenapa? Kalau serapan karbonnya itu rendah dan sebagainya, menjadikan laut menjadi asam. Ocean acidification. Nah, keasaman air laut itu menyebabkan banyaknya biodiversitas laut yang akan punah. Ya, akan hilang. Apalagi terumbu karang ini kan merupakan rumah ya bagi ikan. Benar, karena itu kan istilahnya kalsifikasi atau pengapurannya itu menurun gitu.
Jadi jenis-jenis kerang-kerangan tertentu pasti hilang kalau tingkat keasaman lautnya makin meningkat gitu loh. Baik, nah ini lebih ke masalah pendanaan dan lain sebagainya, tapi yang jelas ini merupakan ancaman dan sudah kita rasakan ya. Bukan saja di Indonesia, tapi di Australia, the Great Barrier Reef saja sekarang mereka menghadapi yang namanya bleaching atau pemutihan karang. Kita break sebentar, tapi kita bagaimana sekarang akan jalan keluarnya atau paling tidak solusi ke depannya. Ini berkaitan dengan strategi yang dimiliki oleh pemerintah. Setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan untuk membahas mengenai kesehatan laut. Tetaplah bersama Insight. Masih dalam Insight, kita lanjutkan pembahasan mengenai pencemaran laut. Saya ditemani oleh Rianto Basuki, Direktur Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, dan juga Dirhamsyah, Kepala Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Kita bicara mengenai bagaimana mengelola kelautan kita yang begitu luas, pesisir kita yang begitu berkilometer ya, dan kita Indonesia merupakan salah satu pemilik terumbu karang yang terbesar di dunia. Tapi sekarang dengan adanya pencemaran dan juga climate change atau perubahan iklim, ini sangat mengancam kesehatan kelautan kita. Tadi Pak Rianto, saya tertarik karena bicara mengenai zonasi kelautan itu yang ideal, tapi ternyata saat ini baru ada 3 provinsi yang meratifikasi yang namanya itu zonasi untuk peruntukan laut itu sendiri, sehingga yang sering terjadi adalah masing-masing daerah mereka menentukan sendiri ini laut mau saya apain, itu seolah-olah apapun boleh asal ini sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang pasti dampaknya kan sangat negatif ya. Idealnya seperti apa zonasi yang dibutuhkan oleh Indonesia dengan jumlah laut dan pesisir yang begitu besar? Ya, terima kasih. Yang pertama tentunya idealnya adalah semua provinsi harus punya zonasi, karena zonasi ini adalah starting point kita untuk membangun laut. Tanpa itu nanti akan terjadi overlapping. Di mana-mana sekarang sudah terjadi. Contoh kasus banyak. Salah satunya Teluk Jakarta. Belum nanti di Benoa misalnya, di Bali seperti itu juga. Konflik of interestnya banyak sekali, overlapping interest. Jadi rencana zonasi dan rencana pengelolaan daripada zonasi itu idealnya semua. Nah, itu siapa yang harus melihat? Akan tetapi KKP pada saat ini sedang mengusahakan mendorong pemerintah daerah di dalam rangka ini minimal ada 8 provinsi yang harus memiliki rencana zonasi dan rencana pengelolaan. Apa saja 8 itu? 8 itu antara lain yang saya ingat Jakarta harus memiliki ya, karena ini potensi konfliknya besar sekali. Lalu di Jawa Timur sudah, lalu semua provinsi yang besar seperti misalkan Sumatera Utara, Sulawesi Utara juga, karena ada konflik di situ terkait dengan tambang. Jadi situ banyak resource ya. Dan tumpang tindih daya alam itu banyak dengan resort wisata misalkan. Di sini ada tambang biji besi, ya, di satu sisi ada resort wisata. Nah, ini harus segera. Lalu Ambon atau Maluku, provinsi Maluku ya. Lalu NTT dan NTB itu saya kira provinsi-provinsi yang memang harus tahun ini harus dan zonasi ini harus mencerminkan, misalnya kan di situ tadi ada mungkin dari segi jumlah ikannya dari situ, lalu lintasnya, tapi ada aset negara juga ada di situ. Betul. Kan disebutkan misalnya di sini ada kilang minyak dan lain sebagainya. Ini juga misalnya ada kawasan wisata bahari yang bisa dikembangkan dan lain sebagainya. Tapi dari kacamata konservasi ya, zonasi ideal seperti apa Pak Dirman? Sebenarnya IUCN singkatan dari International United Conservation itu sudah ada beberapa guideline, dan kita tuh menerapkan apa yang disarankan oleh dunia. Jadi ada yang namanya Taman Nasional. Nah, di dalam Taman Nasional itu ada namanya zona inti. Zona inti artinya tidak boleh ada kegiatan diambil sama sekali. Dia hanya untuk konservasi, untuk menjaga, konservasi juga pendekatannya macam-macam. Ada pendekatan untuk melindungi spesies tertentu atau ekosistem tertentu gitu. Kayak contoh misalnya
tadi Loiser misalnya. Iya, itu jelas ada ekosistemnya. Nah, atau juga lokasi tertentu, misalnya mungkin nih, contoh sederhana di Gorontalo itu ada tempat hiu burdu atau hiu paus itu yang biasa di sana. Itu menurut saya itu layak untuk dikonsum. Jadi dia nggak boleh ada aktivitas macam-macam kalau pengen pausnya tetap ada di situ gitu. Ya, tapi kan untuk melakukan semacam zonasi ini berarti kan data dan betul-betul apa yang ada di isi hal itu harus didata dan di kami itu ada satu direktorat yang khusus untuk menangani konservasi di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Jadi ada direktorat namanya Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Itu memang khusus menangani hal seperti itu, sampai kepada bagaimana kita target kita ya. Target 2020 tahun 2020 itu kita harus mencapai target 20 juta hektar. Kita sekarang sudah berapa target? Sekarang sudah sekitar 17-an lah, sekitar 17. Jadi masih ada kurang 3 juta hektar lagi untuk menuju ke 2020 berbasis pada kesepakatan kita dengan SCBD dalam sidang SCBD ya pada waktu itu. Nah, ini memang target kita. Target itu belum memenuhi ketentuan ideal dunia, Bu. Ketentuan ideal dunia itu 30%. 30% ya. 30%. Kita itu baru sekarang ini bukan 30%. Ketentuan dunia itu sekitar 25 ya, sekitar 25 sampai yang memang idealnya sampai 30%. Itu adalah 30 juta hektar. Nah, kita tahun 2020 baru bisa memenuhi 20 juta hektar. Tapi ini sudah kemajuan yang sangat pesat. Tapi kembali lagi ya, Bu. Konservasi, kita sudah melakukan konservasi, tapi salah satu contoh ini kasus lagi. Salah satu contoh misalkan kita sudah mengkonsep Nusa Penida seperti apa. Jadi kita sudah melakukan konservasi di Pulau Nusa Penida. Tapi bleaching masih terjadi karena pemanasan global. Plastik masih tetap dikirim entah dari mana ya. Tahu-tahu plastik datang ke situ semua. Kalau di Nusa Penidanya sendiri tidak akan ada terjadi misalkan pembuangan sampah dan sebagainya. Tapi itu kiriman dari. Saya nyelam itu satu kasus pernah saya nyelam di Parimanta di namanya Manta Bay di Nusa Penida. Kalau saya menyelam itu saya kasihan sekali sama mantanya. Di sini ini tercantol plastik. Enggak, tercantol plastik itu dibawa kemana-mana karena tidak bisa yang seperti inilah kenapa kita selalu bilang bahwa konservasi di laut itu bukannya percuma ya, dia akan kehilangan atau berkurang artinya manakala kita tidak juga memenuhi daratan. Nah, itu juga bukan saja daratan Indonesia, tapi kan kita juga negara-negara tetangga, dan yang namanya laut kan ada arus dan lain sebagainya. Sementara kan pencemaran itu tadi kan disebutkan ada di mana-mana ya. Ini bagaimana? Jadi gini, walaupun kita tidak punya cukup pendanaan untuk mengatasinya. Ini kita nyambung masalah konservasi. Tadi benar sekali bahwa border area sekarang udah jadi fokus dunia. Baru aja di launch oleh IOC UNESCO mengenai conservation beyond national borders ya. Itu menunjukkan bahwa masalah konservasi bukan masalah urusan dalam negeri sendiri. Semua orang. Laut kan nggak ada pagernya gitu. Nah, ini memang PR kita. Jadi contoh yang sederhana. Misalnya kalau di udara asap bukan kita, tetangga kita yang jadi bawa kultur gitu loh. Nah, begitu juga misalnya terjadi oil spill. Jangan jauh-jauh, misalnya Singapura, Malaysia sama kita. Oil spill tempat kita karena arus drip nganyut masuk ke perairan dia. Iya. Dan kebakaran hutan juga yang terjadi di sini. Itu kan ada. Nah, jadi sekali lagi manajemen ya, sekali lagi ini memang uang nomor satu ya, karena kalau dari konteks. Tapi sebenarnya kalau kita punya program yang jelas, kita punya komitmen lah untuk mengimplementasi, saya rasa pendanaan itu merupakan salah satu yang agak mudah, karena banyak sekali negara-negara internasional yang ingin membantu karena konservasi untuk lingkungan, karena ini merupakan keinginan dari mereka. Cuman kan ini implementasinya kan dalam bentuk itu apa-apa saja yang sudah dilakukan dan sesuai dengan target dan standar yang ditetapkan. Nah, ini sudah melakukan. Sudah melakukan. 3 negara itu sudah melakukan. Jadi kita, Malaysia ya Pak Diram ya. Kita, Malaysia sama Filipina. Itu ada namanya Sulu Sulawesi Marine Ecoregion.
SSME ya, Sulu Sulawesi Mariniko Region, itu juga membahas mengenai masalah borderless. Kita menghilangkan border untuk bagaimana konservasi itu bisa dilaksanakan dengan baik di 3 negara itu. Dan kebetulan ada salah satu NGO di kita juga ikut membantu di dalam itu, yaitu Conservation International ya. Di situ dia juga ikut berpartisipasi di dalam itu. Itu salah satu contoh saja. Belum nanti kalau kita misalkan CTI, kalau kita bicara CTI, Coral Triangle Initiative, 6 negara itu juga merupakan termasuk juga bagaimana menanggulangi coral bleaching. Ini itu kan kita gencar sekali dalam hal ini. Baik, terima kasih banyak. Yang memang diperlukan upaya bersama, dan yang paling penting juga koordinasi antar departemen satu sama lain, kementerian, karena ini merupakan satu effort yang perlu dilakukan bersama. Kalau tidak boleh secara sektoral. Tapi saya tertarik ya, mudah-mudahan zonasi ini bisa segera diterapkan dan semua provinsi bisa meratifikasi, karena kalau tidak ya masing-masing daerah mereka hanya mementingkan diri sendiri, mereka merusak karena dianggap bagus untuk daerahnya, tapi sebenarnya secara keseluruhan ya merusak kekayaan yang kita miliki. Terima kasih banyak Pak Rianto dan juga Pak Diramsyah. Dan setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan perbincangan mengenai pencemaran laut di Indonesia dan bagaimana upaya yang dapat kita sendiri lakukan bersama untuk melindunginya. Tetaplah bersama.